Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Mardia dari kelas semester 3 PAIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam, yang mana apa sih itu filsafat pendidikan Islam, bagaimana tujuannya, lalu ruang lingkupnya itu seperti apa, dan yang lainnya insya Allah akan saya bahas. Langsung saja, bahwa filsafat pendidikan Islam tuh dapat kita artikan nih sebagai suatu studi nih tentang pandangan filosofis yang mana dari sistem dan aliran filsafat dalam Islam. Nah, itu tuh terdapat masalah-masalah kependidikan, terus bagaimana nih pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia muslim dan juga umat Islam. Nah, terus di dalam filsafat pendidikan Islam itu ada objek kajiannya nih. Nah, jadi objek kajiannya itu terbagi menjadi dua, ada objek material dan objek formal. Nah, di mana objek material filsafat nih segala sesuatu yang ada meliputi dalam kenyataan, jadi ada di gitu dalam kenyataan, baik itu pikirannya serta ada dalam kemungkinan objek materinya. Jadi kayak objek materi filsafatku kayak bisa diliputi dengan 3 persoalan. Ada masalah Tuhan yang mana sama sekali itu di luar atau di atas jangkauan ilmu pengetahuan biasa, jadi tidak bisa nih oleh akal gitu. Terus yang kedua ada masalah alam yang mana itu belum atau tidak dapat dijawab nih oleh ilmu pengetahuan biasa. Nah, terus ada juga nih yang ketiga masalah manusia yang mana belum juga atau tidak dapat nih dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Nah, itu dijawab dengan filsafat pendidikan Islam. Jadi kayak gimana adanya nih, terus kayak kenapa ini bisa muncul gitu ya. Terus kayak ada objek formalnya nih dalam yang mana itu tuh merupakan hakikat dari segala sesuatu yang ada. Jadi itu tuh terdapat kayak penelitian yang mendalam gitu. Nah, terus kata penelitian yang mendalam tuh kayak tentang objek nih yang mana kita tuh mencari keterangan sedalam-dalamnya gitu hingga ke akarnya, kita tuh mencari tahu gitu ke akar persoalannya itu. Nah, terus yang mana objek materi filsafat tuh kayak sepanjang kemungkinan yang ada nih pada akal budi manusia. Nah, itu gitu ya. Nah, terus ruang lingkup filsafat pendidikan itu Islam itu seperti apa? Nah, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu kayak seperti masalah-masalah yang mana itu tuh masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan pendidikan. Seperti misalnya kurikulumnya seperti apa nih? Terus metodenya gimana dan lingkungannya tuh seperti apa? Yang mana kita tuh mendeskripsikan pentingnya itu tuh gitu untuk diperhatikan dan dipahami gitu secara mendalam, yang mana itu tuh untuk memaksimalkan kita dalam mengaktualisasikan proses pembelajaran tuh. Terus landasan nih yang menjadi sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam ini dilakukan. Jadi hal tersebut menjadi sumber atau landasan, yang mana maksudnya tuh kayak pelaksanaan pendidikan Islam tuh arahnya tuh kemana nih anak didik akan dibawa, subjek yang melaksanakannya kan anak didik, dan juga yang menjadi ruang lingkup nih filsafat pendidikan Islam tuh seperti apa, yang mana itu tuh semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk mengerti gitu dan juga untuk memahami hakikat itu sendiri, yang mana itu tuh berhubungan nih dengan bagaimana melaksanakan pendidikan yang baik dan juga bagaimana nih tujuan pendidikan itu dapat dicapai gitu, kayak seperti yang dicita-citakan. Bagaimana tujuan filsafat pendidikan Islam itu seperti apa, yang mana tujuan filsafat pendidikan Islam itu yaitu mendekatkan nih hamba kepada penciptanya agar bisa lebih bertanggung jawab gitu, jadi terhadap kewajibannya, yang mana dengan berdasarkan ajaran dan cara mampu nih berkomunikasi agama Islam dengan baik, dengan logis, dengan benar gitu. Terus sebagai teori umum nih mengenai sistem pendidikan, maka filsafat pendidikan Islam ini tuh berfungsi nih sebagai peletak dasar bagi kerangka sistem pendidikan, yang mana itu akan berfungsi dalam aplikasi ajaran agama Islam di bidang pendidikan, yang mana tujuannya tuh identik gitu dengan tujuan yang akan dicapai oleh ajaran Islam itu sendiri gitu. Jadi pendapat ini juga memberi petunjuk nih bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam tuh masalah-masalah nih yang terdapat dalam kegiatan pendidikan jadi ruang lingkup filsafat pendidikan tuh bisa juga dari tujuan pendidikannya, dari kurikulumnya kita bisa lihat. Yang pertama tuh kita lihat dari tujuan pendidikan Islamnya, yang mana tujuan ini tuh umumnya tuh
untuk gitu ya, untuk menjadikan manusia gitu sebagai hamba Allah gitu, yang mana itu tuh tujuan utama gitu, yang mana mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologisnya dan juga pedagogisnya sebagai kegiatan antar hubungan pendidikan itu terrealisasi melalui penyampaian keterangan dan juga pengetahuan agar gitu ya, agar peserta didik tuh mengetahui, memahami gitu, menghayati, meyakini materi yang diberikan, serta itu juga meningkatkan nih keterampilan oleh pikir. Jadi pendidikan dalam arti Islam gitu ya, itu tuh sesuatu yang hanya diperuntukkan bagi, bukan hanya sesuatu yang diperuntukkan bagi manusia. Jadi ini tuh pernyataan itu ditegaskan juga gitu oleh Syekh Muhammad Naqib, yang mana penegasan ini tuh mengindikasikan bahwa gitu pendidikan Islam secara filosofis mengenai konsep yang jelas mengenai manusia, yang mana tujuan akhir pendidikan Islam itu adalah untuk membentuk nih manusia sebagai seorang muslim yang seluruh sikap dan aktivitas kehidupannya itu senantiasa dijiwai gitu oleh nilai-nilai ajaran agama Islam, baik itu dalam hubungannya dengan Allah, baik itu dengan hubungan dengan manusia ataupun hubungannya dengan alam sekitarnya gitu. Terus yang kedua kita lihat dari pendidik dan peserta didiknya nih. Nah, yang mana pendidikan Islam gitu ya, yang mana pendidik itu dalam Islam itu kayak orang-orang yang bertanggung jawab gitu terhadap perkembangan anak-anak atau perkembangan siswa nih, dengan mengupayakan seluruh potensi anak. Jadi baik itu potensi afektif, baik itu kognitifnya, baik itu psikomotornya. Jadi pendidik tuh berarti kayak orang dewasa nih yang bertanggung jawab gitu, memberikan pertolongan kepada anak didik atau peserta didik dalam perkembangan baik itu jasmaninya, rohaninya, agar apa? Agar mencapai tingkat kedewasaan, mereka mampu berdiri sendiri dan juga memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi ini, dan juga mampu nih sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Nah, pendidik dan peserta didik juga merupakan dua komponen terpenting gitu dalam suatu proses pendidikan. Jadi di pundak seorang pendidik gitu terletak sebuah tanggung jawab nih yang besar gitu untuk mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Nah, terus di samping komponen pendidik juga nih ada turut menentukan nih kayak pencapaiannya atau tujuan pendidikannya, yang mana peserta tujuannya itu pendidik itu ya ke peserta didik gitu. Jadi lalu peserta didik itu apa gitu. Nah, peserta didik itu kayak memiliki potensi dasar yang dapat dikembangkan seorang yang dididik gitu. Nah, itu terus peserta didik dalam tinjauan filsafat pendidikan adalah makhluk Allah nih yang terdiri dari jasmani, rohani yang belum mencapai taraf kematangan baik dari aspek fisik, mental, intelektual maupun psikologisnya. Jadi oleh karena itu senantiasa mereka tuh memerlukan bantuan nih atau bimbingan orang lain agar dapat mengembangkan semua aspek tersebut secara optimal. Jadi melalui proses pendidikan gitu. Terus dasar nih yang dimiliki peserta didik kiranya itu tidak akan dapat berkembang gitu ya tanpa melalui pendidikan gitu. Karena Islam itu memandang bahwa setiap anak yang lahir itu dibekali gitu dengan berbagai potensi, baik itu lingkungan, orang tua, yang dapat itu tuh mengantarkan gitu ke arah mana nih potensi itu akan berkembang, atau baik itu maupun positif maupun itu negatif gitu. Terus yang ketiga itu kurikulum pendidikan Islamnya, yang mana kurikulum pendidikan tuh adalah kayak seperangkat nih perencanaan dan media gitu untuk mengantarkan lembaga pendidikan itu dalam mewujudkan tujuan pendidikan gitu ya yang diinginkan. Nah, terus dari pengertian yang lain nih kita lihat bahwa kurikulum tuh kegiatan. Jadi kegiatan yang mencakup berbagai kegiatan rencana atau berbagai rencana kegiatan anak didik yang terperinci gitu, berupa bentuk-bentuk bahan pendidikannya seperti apa, saran-saran strategi dalam mengajarnya seperti apa, pengaturan programnya nih agar diterapkan, dan juga hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Jadi dalam tujuan filsafat pendidikan Islam ini,
kurikulum tuh harus disusun melalui berbagai latar belakang, kayak pertimbangan pemikiran, baik itu latar belakang ideologis suatu daerah gitu ya, potensi alam yang dapat dikembangkannya, maupun berbagai latar belakang budaya dari suatu masyarakat yang dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi singkatnya gitu ya, filsafat pendidikan Islam itu menghendaki gitu sebuah pengembangan kurikulum yang berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Nah gitu. Terus yang keempat ada metode pendidikan Islamnya. Jadi metode pendidikan Islam itu ditinjau dari filsafat pendidikan Islam itu yaitu pemikiran gitu yang melatar belakangi suatu cara gitu yang digunakan untuk menyampaikan materi nih dalam proses pendidikan. Jadi dalam pendidikan Islam gitu, metode yang digunakan digali gitu ya dari berbagai sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran, hadis, atau riwayat-riwayat para nabi dan orang-orang mukmin gitu yang dapat kita jadikan sebagai metode kisah Qurani gitu. Terus kita lanjut gitu ya, bahwa selain itu lingkungan pendidikan. Nah, ada lingkungan pendidikan yaitu hal juga yang turut gitu mempengaruhi proses pendidikan dalam mencapai tujuan yang optimal. Artinya bagaimanapun baiknya potensi gitu yang ada di dalam peserta didik, namun jika itu tidak didukung gitu ya oleh suatu lingkungan pendidikan yang baik, nah maka potensi tersebut tuh sulit dikembangkan secara maksimal. Nah jadi pendidikan Islam tuh pendidikan nih yang memadukan antara teori pembawaan peserta didik dengan lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, baik itu lingkungan masyarakat, baik itu lingkungan dalam arti lembaga pendidikan gitu. Itu banyak gitu ya, yang mana dengan penataan lingkungan lembaga pendidikan itu yang dasar filosofinya itu digali dari ajaran Islam gitu. Maka itu tuh akan dapat gitu memberikan corak terhadap proses pembelajaran dan karakter peserta didik yang Islami gitu. Demikian juga nih di ruang kelas misalnya yang ditata berbagai simbol keislaman. Semua itu akan dapat gitu memberikan pengaruh terhadap karakter peserta didik gitu. Jadi filsafat pendidikan Islam itu menghendaki suatu lingkungan pendidikan yang bercorak Islami sehingga dapat memberikan nuansa Islami pula terhadap perkembangan peserta didik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.